Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar hipotesis statistik. Apa itu hipotesis statistik? Hipotesis statistik yaitu suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Atau hipotesis statistik juga berarti yaitu suatu pernyataan tentang parameter populasi yang akan diuji. Selanjutnya, uji hipotesis statistik itu yaitu suatu prosedur pengujian hipotesis tentang parameter populasi menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya, langkah pengujian hipotesis, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis statistik, yang kedua, menentukan taraf signifikansi, yang ketiga, menentukan daerah kritis, yang keempat, menentukan nilai statistik, dan yang kelima, menarik kesimpulan. Yang pertama, perumusan hipotesis. Nah, perlu diingat sebelumnya bahwasanya hipotesis yang akan diuji yaitu hipotesis 0 atau H0. Dan hipotesis alternatif atau dinyatakan dengan H1. Apa itu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1? Nah, hipotesis 0 atau H0 adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Lalu hipotesis alternatif atau biasa juga disebut hipotesis tandingan yaitu H1 adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima. Selanjutnya, cara merumuskan H0 dan H1 tergantung pada jenis parameter yang akan diuji dan jenis data yang tersedia atau informasi yang dimiliki oleh peneliti. Nah, jika H1 akan secara otomatis diterima apabila H0-nya ditolak. Contohnya, diberikan di sini, seorang peneliti ingin meneliti apakah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode CBSA lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Nah, dari permasalahan yang diberikan ini, ya permasalahan peneliti ini, maka kita dapat merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingannya. Nah, hipotesis 0 yaitu H0 dan hipotesis tandingannya atau hipotesis alternatif yaitu H1. Nah, kita ingat terlebih dahulu bahwasanya hipotesis 0 atau H0 adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Lalu H1 atau hipotesis tandingan adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima. Nah, sebelum kita merumuskan, kita harus terlebih dahulu memisalkan satu parameter yang diketahui di sini ya. Karena di sini yang diketahui adalah hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode CBSA, berarti yang diketahui adalah hasil belajar siswa. Maka yang kita gunakan adalah parameter mu atau rata-rata hasil belajar siswa. Nah, karena ada dua metode di sini ya kan, metode ceramah, metode CBSA dan metode ceramah. Maka kita buat mu A adalah rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode CBSA. Mu B adalah rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Lalu kita rumuskan hipotesisnya H0 dan H1. H0 adalah hipotesis yang kita rumuskan dengan harapan untuk ditolak. Maka kita buat H0 itu yaitu mu A sama dengan mu B. Nah, artinya di sini harapan kita yaitu untuk ditolak karena mengatakan bahwasanya rata-rata hasil belajar siswa sama dengan rata-rata hasil belajar siswa dengan metode CBSA sama dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Nah, ini harapan untuk ditolak. Lalu H1 adalah yang kita rumuskan dengan harapan untuk diterima. Nah, harapan diterima yaitu dari peneliti ini ya, yang mau ditelitinya yaitu metode CBSA lebih baik dari hasil belajar siswa dengan metode ceramah.
Artinya mu A atau rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode CBSA lebih baik ya, berarti lebih besar dari mu B atau lebih besar dari rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Nah, ini H1 harapan kita untuk diterima. Nah, selanjutnya ya di sini ada kita mempelajari kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Nah, sebelumnya ya perlu dijelaskan di sini bahwa meskipun berdasarkan data sampel yang kita miliki, kita telah menerima atau menolak suatu hipotesis. Ini tidak berarti bahwa kita telah membuktikan atau tidak membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Jadi walaupun kita telah menyimpulkan tentang diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut, kita masih membuat kesalahan, yakni sewaktu kita menerima hipotesis, mungkin keadaan sebenarnya hipotesis tersebut salah. Sebaliknya, sewaktu kita menolak hipotesis tersebut, mungkin keadaan sebenarnya hipotesis tersebut benar. Maka kita telah melakukan kesalahan. Nah, jadi di sini ada dua jenis kesalahan. Ada jenis kesalahan 1 dan ada jenis kesalahan 2. Maka kesalahan jenis 1 adalah penolakan terhadap hipotesis 0 atau H0 padahal hipotesis tersebut benar. Nah, selanjutnya kesalahan jenis 2 adalah penerimaan terhadap hipotesis 0 atau H0 padahal hipotesis tersebut salah. Nah, selanjutnya ya, di sini kita lihat peluang melakukan kesalahan jenis 1 disebut dengan taraf nyata atau taraf signifikansi uji dan dilambangkan dengan alfa. Jadi alfa itu adalah peluang salah jenis 1 atau sama dengan peluang menolak H0 di mana H0-nya benar. Nah, kita menolak H0 di mana H0-nya benar, maka itu adalah alfa. Lalu peluang melakukan kesalahan jenis 2 dilambangkan dengan beta. Nah, perlu diingat bahwasanya beta baru dapat dihitung jika hipotesis alternatifnya dirumuskan secara spesifik. Jadi beta itu sama dengan peluang salah jenis 1 atau peluang menerima H0 di mana H0-nya salah. Nah, selanjutnya pada umumnya digunakan taraf nyata atau taraf signifikansi alfa itu sama dengan 0,01 atau 1%. Atau alfanya sama dengan 0,05 atau 5%. Nah, dalam penelitian pendidikan yang biasa digunakan alfanya 0,01 atau 0,05. Selanjutnya, apabila kita menolak hipotesis atas dasar taraf signifikansi yaitu sama dengan atau alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Ini artinya ya, apabila kita menolak hipotesis atas dasar peluang melakukan kesalahan jenis 1 ditetapkan sama dengan 0,05 atau 5%. Atau apabila kita menolak hipotesis atas dasar peluang menolak H0 di mana H0-nya benar itu sama dengan 0,05 ditetapkan ya. Artinya atau berarti sama dengan menolak hipotesis atas dasar kepercayaan kita yaitu 95%. Artinya di sini kita menolak ya, peluang kita menolak H0 di mana H0-nya benar yaitu 5% atau 0,05 yang berarti bahwa ya kita menolak hipotesis atas dasar taraf kepercayaan kita yaitu 95%. Nah, 95% ini dari mana? Dari 1 kita kurangi alfa, 1 dikurang 0,05 yaitu 0,95 atau 95%. Yang artinya juga sama dengan apabila simpulan tersebut diterapkan pada populasi yang terdiri dari 100 orang, maka akan cocok untuk 95 orang dan 5 orang lainnya terjadi penyimpangan.
Nah, atau 95% kita yakin bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar. Nah, hubungan antara hipotesis, kesimpulan, dan jenis kesalahan. Nah, di sini diberikan tabel, di sini ada keadaan sebenarnya, kolom keadaan sebenarnya, dan di sini ada kesimpulan atau keputusan ya, kolom kesimpulan atau keputusan. Nah, caranya di sini kita lihat keadaan sebenarnya, hipotesis kita benar, ya kan? Tetapi kita menyimpulkan atau memberi keputusan menerima hipotesis, maka kita telah melakukan hal yang benar. Lalu ketika hipotesis keadaan sebenarnya ya, hipotesis salah, kita menyimpulkan atau memberi keputusan menerima hipotesis, maka kita telah melakukan kesalahan jenis 2. Nah, selanjutnya keadaan sebenarnya hipotesisnya benar, ya. Lalu kita menyimpulkan atau memberi keputusan menolak hipotesis, maka kita telah melakukan kesalahan jenis 2. Selanjutnya, keadaan sebenarnya hipotesis kita salah, ya kan? Lalu kita memberi kesimpulan atau memutuskan menolak hipotesis, maka kita telah melakukan hal yang benar. Selanjutnya ada pengujian satu sisi, eka arah, dan pengujian dua sisi atau diarah. Yang pertama, uji satu sisi atau eka arah. Pengajuan H0 dan H1 dalam uji satu sisi adalah sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan, nah menggunakan tanda sama dengan. Lalu H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil, nah, menggunakan tanda besar atau tanda lebih kecil ya. Contoh uji satu sisi, perumusan hipotesisnya H0 yaitu mu sama dengan mu 0. H1-nya, ya ini H1, yaitu mu besar dari mu 0. Nah, maka perumusan seperti ini kita lakukan dengan uji satu sisi. Lalu, untuk bentuk yang lainnya, H0, yaitu mu sama dengan mu 0. H1-nya itu yaitu mu kecil dari mu 0 ya. Nah, ini perumusan hipotesis seperti ini juga dilakukan dengan uji satu sisi. Lalu uji dua sisi atau dua arah. Pengajuan H0 dan H1 dalam uji satu sisi adalah sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan, yaitu menggunakan tanda sama dengan. Lalu H1 ditulis dalam bentuk tidak sama dengan atau menggunakan tidak sama dengan nih. Nah, contoh uji dua sisi H0 mu sama dengan mu 0. H1 yaitu mu tidak sama dengan mu 0. Maka kita lakukan uji dua sisi. Selanjutnya menentukan taraf signifikansi dan derajat kebebasan, ya kan? Perhatikan taraf signifikansi yang digunakan yaitu 1% dan 5%. Nah, ini yang umum digunakan terutama untuk penelitian pendidikan. 1% artinya alfanya 0,01. 5% artinya alfanya sama dengan 0,05, ya kan? Nah, untuk pengujian dua sisi, kita gunakan 0 alfa per 2. Dan untuk pengujian satu sisi, gunakan alfa. Kenapa? Karena pengujian dua sisi, ya. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya, berarti ada dua sisi, ya kan? Nah, berarti di sini ada daerah alfa per 2, di sini ada daerah alfa per 2. Lalu kalau untuk satu sisi, nah bisa di sisi kanan atau di sisi kiri. Nah, di sini nilai alfanya, lalu kalau yang di sini bisa jadi yang di sebelah kanan. Nah, banyaknya sampel atau N digunakan untuk menentukan derajat kebebasan. Ya, kalau satu sampel DK-nya sama dengan N kurang 1. Kalau dua sampel DK-nya N1 tambah N2 dikurang 2. Lalu nilai kritis ditentukan menggunakan tabel T atau tabel Z. Menentukan keputusan. Nah, kalau uji satu sisi, yang hipotesis statistik penelitiannya yaitu H0 di mana mu sama dengan mu 0.
H1 yaitu mu kecil dari mu 0. Maka kita gunakan rumus Z hitung sama dengan X bar dikurang mu per sigma dibagi akar N untuk menentukan nilai Z hitungnya. Nah, daerahnya kita lihat di sini di kurvanya, daerah di bawah kurvanya daerah penerimaan H0-nya yang di sini ya. Kalau di sini itu adalah nilai Z sama dengan 0. Lalu daerah penolakan H0-nya adalah kalau kecil berarti dia di sebelah kiri Z0. Maka di sini nilai alfanya. Sehingga di sini letak nilai min Z0, Z0,5 dikurang alfa. Nah, kesimpulannya yaitu H0 apakah diterima atau ditolak? Yaitu apabila Z hitungnya kecil dari negatif atau min Z0,5 dikurang alfa, maka H0-nya ditolak. Lalu sebaliknya, jika Z hitungnya besar dari min Z0,5 dikurang alfa, maka H0-nya diterima. Nah, itu untuk satu sisi yang tandanya kecil dari ya H1-nya. Kalau tandanya besar dari ya, sehingga H1-nya itu rumusannya mu besar dari mu 0. Maka daerahnya yaitu yang di sebelah kanan, ya kan? Nah, di sini adalah nilai alfanya. Di sini adalah alfanya, di sini nilai Z 0,5 dikurang alfa. Nah, di sini letak Z sama dengan 0. Nah, di sini daerah penolakan H0 atau sama dengan alfa, yang di sini daerah penerimaan H0. Maka kesimpulannya atau keputusannya yaitu kebalikan dari yang ini. Nah, Z hitung besar dari Z 0,5 dikurang alfa, ya, maka H0-nya ditolak. Kalau Z hitungnya kecil dari Z 0,5 dikurang alfa, maka H0-nya diterima. Nah, kalau dia dua sisi, ya, yang mana hipotesis statistik penelitiannya yaitu H0, yang ini ya, H0 mu sama dengan mu 0 dan H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Maka tetap kita gunakan rumus Z-nya, Z hitungnya untuk menentukan nilai Z. Lalu kita lihat di sini gambarnya berarti ada dua sisi ya kan. Di sini alfa per 2, daerah penolakan H0-nya. Di sini alfa per 2, yang sebelah kanan daerah penolakan H0-nya. Yang di tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Yang di sini adalah nilai min Z 0,5 dikurang alfa per 2. Yang di sini adalah nilai Z 0,5 dikurang alfa per 2. Lalu kesimpulan kita yaitu min Z 0,5 dikurang alfa per 2 kecil dari Z hitung, kecil dari Z 0,5 dikurang alfa per 2, atau Z hitung besar dari min Z 0,5 dikurang alfa per 2 kecil dari Z 0,5 dikurang alfa per 2, maka H0-nya ditolak. Dan sebaliknya, jika Z hitungnya kecil dari min Z 0,5 dikurang alfa per 2 atau Z hitungnya besar dari Z 0,5 dikurang alfa per 2, maka H0-nya diterima. Kita masuk ke contoh. Seorang guru matematika mengadakan penelitian tentang metode menghafal rumus-rumus trigonometri dengan dua jenis pendekatan. Guru tersebut tidak menemukan penelitian atau referensi yang menguatkan kedua metode tersebut. Bantulah guru tersebut merumuskan hipotesisnya dan menggambarkan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis 0. Jadi kita di sini akan merumuskan hipotesis dari penelitian seorang guru ini ya, yaitu tentang metode menghafal rumus-rumus trigonometri dengan dua jenis pendekatan. Maka yang pertama tentu kita buat parameternya, karena di sini tentang penelitian tentang metode menghafal rumus-rumus trigonometri ya dengan dua jenis pendekatan, maka kita gunakan juga parameternya adalah mu ya, karena berhubungan juga dengan rata-rata ya hasil belajar siswa. Maka mu A adalah rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode 1.
Mu B adalah rata-rata hasil belajar siswa dengan yang diajarkan dengan metode yang kedua. Maka kita rumuskan hipotesisnya H0. H0 adalah rumusan hipotesis ya, yang mana dengan harapan kita untuk ditolak ya. Maka harapan untuk ditolak maka yaitu mu A sama dengan mu B ya kan, karena kita gunakan tadi dua parameter ini, mu A dan mu B ini. Maka H1-nya dengan harapan untuk diterima yaitu mu A tidak sama dengan mu B. Kenapa? Karena digunakan tidak sama karena di sini disebut bahwa guru tersebut tidak menemukan penelitian atau referensi yang menguatkan kedua metode tersebut. Artinya tidak bisa kita buat mu A besar dari mu B atau mu A kecil dari mu B gitu. Tidak bisa kita buat seperti itu. Yang hanya bisa kita buat yaitu mu A tidak sama. Artinya rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode 1 tidak sama dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode 2. Nah, menggambarkan daerah penolakannya, karena dia rumusan hipotesisnya itu seperti ini ya, menggunakan tanda tidak sama dengan, maka kita menggunakan uji dua arah ya kan, atau uji dua sisi ya. Maka di sini yang di sebelah kiri alfa per 2 ya, atau daerah penolakan H0, yang di kanannya di sini adalah daerah penolakan H0 alfa per 2-nya. Yang mana di sini yang di tengah-tengah ini adalah daerah penerimaan H0, yang mana mu A dikurang mu B sama dengan 0. Selanjutnya, contoh kedua, suatu penelitian ingin mengetahui dugaan apakah jumlah nilai UAN siswa kelas 12 SMA lebih dari 20. Dipilih sampel sebanyak 64 orang siswa, dan ternyata sampel tersebut berdistribusi normal dengan rata-rata 21, dan simbangan bakunya 6. A. Tuliskan hipotesis statistik dari penelitian tersebut. B. Berapa persenkah peluang kesalahan dugaan penelitian tersebut? Kita jawab yang A. Terlebih dahulu, kita tuliskan hipotesis statistik dari penelitian tersebut. Jadi, kita merumuskan hipotesis statistiknya, yaitu yang pertama H0 ya kan? H0. Nah, kita lihat di sini ya, kita menggunakan parameter apa? Karena yang diketahui di sini jumlah nilai UAN siswa. Berarti kita menggunakan parameter mu juga ya. Mu ya, jumlah nilai UAN siswa. Kelas 12 SMA lebih dari 20. Berarti untuk H0-nya atau rumusan hipotesis ya dengan harapan untuk ditolak itu sama dengan 20. Dan H1-nya atau rumusan hipotesis dengan harapan untuk diterima yaitu lebih dari 20. Nah, sehingga kalau kita gambarkan, yaitu karena dia menggunakan tanda besar, maka dia uji satu sisi, yaitu di sebelah kanan alfanya, daerah alfa atau daerah penolakan H0. Selanjutnya yang B, ya berapa persenkah peluang kesalahan dugaan penelitian tersebut? Nah, ini kita menentukan nilai alfa. Nah, sama dengan artinya kita menentukan nilai alfa, yaitu alfa itu adalah peluang menolak H0 di mana H0-nya benar gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus menentukan Z hitungnya, nilai Z-nya menggunakan rumus ini ya. Nah, Z hitung sama dengan X bar dikurang mu per sigma dibagi akar N. X bar-nya adalah, nah X bar-nya sama dengan 21 ya kan, rata-rata 21. Lalu mu-nya yaitu 20 ya, yang ini ya. Lalu sigmanya yaitu simpangan bakunya adalah 6 dan N-nya yaitu 64 ya kan, 64. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus 21 X bar-nya dikurang mu 20 sigmanya 6 dibagi akar N, akar N ya, akar N-nya berarti akar 64 sama dengan 8.
Nah, makanya ditulis 8. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya adalah 1,33. Maka kita peroleh Z-nya di sini ya, nilai Z adalah 1,33. Nah, untuk menentukan ya alfa atau daerah penolakan H0 ini berapa atau luas alfa ini ya. Nah, alfa ini berapa? Maka kita sama artinya mencari luas daerah di bawah kurva normal ya, menggunakan tabel Z ya kan. Jadi alfa itu tadi adalah peluang menolak H0 di mana H0-nya benar ya kan. Jadi kita buat peluang X bar besar dari 21 sama dengan peluang Z besar dari Z 1,33. Artinya kalau kita kembali ingat cara menentukan daerah penolakan H0 ini yang hitam ini ya, itu sama dengan kita menentukan daerah yang materi sebelumnya ya, daerah di bawah kurva normal ya. Luas daerah di bawah kurva normal. Yang artinya luas daerah di bawah kurva normal itu semuanya ini adalah 1 luasnya, maka dari Z sama dengan 0 ya, sampai ke kanan itu adalah setengah luasnya semuanya ya, 0,5. Jadi sama dengan artinya untuk menentukan alfa ini ya 0,5, berarti 0,5 kita tulis di sini 0,5 ya, maaf nih 0,5 dikurang Z 1,33. Artinya Z 1,33 itu adalah luas semuanya 0,5 yang ini ya dikurang luas antara 0 ya, antara Z sama dengan 0 sampai Z 1,33. Dapat kita luas yang alfa ini atau daerah penolakan H0. Jadi untuk menentukan luas Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1,33 yang putih ini yang di sini ya, maka kita gunakan tabel yaitu nah karena kita sudah dapatkan Z-nya 1,33, nah kita gunakan tabelnya. Ya, tabel distribusi normal ya, baku 1,3. Nah, ini 1,3 lalu ke sininya 3 ya, yaitu 0,4082. Sehingga kita dapatkan luas yang ini ya, yang putih yang di sini saja, atau luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,33 adalah 0,4082. Sehingga untuk mendapatkan luas daerah penolakan H0 ini yang hitam ini atau alfa ini yaitu 0,5 dikurang, nah kita tulis di sini 0,5 dikurang 0,4082 sama dengan 0,0918. Yang artinya ya, peluang kesalahan dugaan penelitian kita atau penelitian tersebut adalah 9,2% atau 0,0918. Nah, untuk pembahasan soal berikutnya kita lanjut di video berikutnya.